Guru dzulmatun wa siraju lahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, bahwasanya tempat setelah kita hidup di dunia, ketika nanti kita sudah meninggal dunia, yakni kita akan dimasukkan ke dalam kubur. Nah, kubur ini adalah sesuatu yang yang belum pernah kita alami, maka gelap seperti itu. Seperti kita masuk hutan, belum pernah masuk hutan itu, maka kita akan ngeblend di situ. Maka harus ada yang namanya petunjuk. Sama seperti kita menyelam di dalam lautan juga. Wah, itu semakin dalam akan semakin gelap. Maka pun ketika kita di situ juga harus ada yang namanya petunjuk. Nah, ketika kita nanti masuk di dalam kubur, bahwa kubur itu tadi dikatakan oleh sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah zulmatun, gelap. Maka nanti di dalam kubur itu kita butuh yang namanya sirot atau lampunya, supaya kita di dalam kubur nanti juga merasa terang benderang kubur kita. Nah, ini jadi supaya tidak gelap nanti kubur kita. Nah, maka tadi dikatakan bahwa wasirojulahu, penerangnya kubur itu adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di sini kalimat ini kalau didalamkan bukan hanya sekedar kita hanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tetapi sejatinya bahwa mengamalkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tadi itu, ini sejatinya itu. Jadi mengamalkan kalimat itu bagaimana? Tiada Tuhan yang patut untuk disembah kecuali Allah. Berarti apa? Jangan pernah ada sesembahan yang kita sembah kecuali hanya Allah. Gitu. Yang kita ibadahi, yang kita sembah, yang kita minta pertolongan dan sebagainya, itu hanya satu, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau secara mendalam bukan hanya diucapkan la ilaha illallah saja, tapi dari pengamalan atau mengaplikasikan kalimat la ilaha illallah itu dalam kehidupan sehari-hari, bahwa yang patut kita sembah hanya Allah, yang patut kita ibadahi, minta pertolongan dan lain sebagainya itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Muhammadur Rasulullah, bukan hanya sekedar kalimat, juga kita mengucapkan kalimat Muhammadur Rasulullah, bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Tetapi jauh dari itu, kita juga membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah kita benarkan, kita imani, kita ikuti apa yang menjadi tuntunan dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ini. Jadi itu secara mendalamnya seperti itu. Tetapi boleh juga misalnya kita langgengkan sebagai zikir, Pak. Sebagai zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahwa dalam satu riwayat disebutkan innallaha ta'ala harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini mengharamkan orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah untuk terkena api neraka. Maka kalimat ini jangan sampai lepas dari zikir kita. Dalam satu kitab namanya Tangkihul Qaul, Pak, sarah dari kitab Lubabul Hadis, di sini diterangkan bab yang kedua tentang fadilah kalimat la ilaha illallah, bahwa qala al-Faqihani, Imam al-Faqihani ini berkata bahwa inna muzalamat
inna muzalamati dzikriha inda dukhulil manzili tungfiul faqra, bahwa melazimkan atau selalu melazimkan, melanggengkan mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika masuk ke dalam rumah. Jadi ketika masuk dalam rumah mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu akan menghilangkan kefakiran, akan menghilangkan kefakiran. Jadi ketika kita masuk ke dalam rumah kita, nah zikir ini, zikir la ilaha illallah kita mulazamkan, kita langgengkan mengucapkan ini. Itu kata Imam Al-Fakihani, itu bisa menghilangkan kefakiran.